أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'bidum ma abattum wala antum a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dengan yang sesat. Barang siapa ingkar pada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Al-Kafirun ayat 1-2-6, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 256 ini ialah, ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam dan kebesaran bukti-buktinya. Kejelasan ayat-ayat ini merupakan ajaran agama yang masuk akal dan ilmu, agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan, agama kebenaran dan ajaran yang lurus karena kesempurnaannya, dan penerima fitrah terhadapnya. Maka Islam tidak memerlukan pemaksaan karena paksaan itu terjadi karena suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat dan kebenaran, atau ketika telah mengetahui ajaran ini dan dia menolaknya. Maka hal itu didasari oleh kedurhakaan, karena sungguh telah jelas jalan yang jelas dari ajaran yang sesat. Sehingga tidak ada suatu alasan bagi seseorang dan tidak ada hujah apabila dia menolak dan tidak menerimanya. Kemudian Allah menjelaskan pembagian manusia kepada dua bagian. Yang pertama, manusia yang beriman kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, atau dia yang kafir kepada taghut, yaitu segala hal yang meniadakan keimanan kepada Allah dari kesyirikan dan lainnya. Maka orang ini telah berpegang teguh pada tali suhul yang amat kuat, yang tidak akan putus, yaitu yang tidak ada putusnya, bahkan dia tegak di antara ajaran yang benar, sehingga sampai kepada Allah dan negeri kemuliaannya. Dan yang kedua dapat diambil dari pemahaman terbaik ayat ini, yaitu barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, bahkan dia kafir kepadanya dan beriman kepada taghut, maka dia akan binasa dengan kebinasaan yang abadi dan disiksa dengan siksaan yang selamanya. Lalu penggalan ayat yang berarti dan Allah Maha Mendengar
yaitu kepada segala suara dengan segala macam perbedaan bahasanya menurut segala bentuk kebutuhan, dan juga Maha mendengar akan doa-doa orang-orang yang bermunajat dan ketundukan orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi Maha mengetahui segala yang disembunyikan dalam hati dan segala perkara yang tersembunyi dan tidak tampak, hingga Dia membalas setiap orang sesuai dengan apa yang diperbuatnya dari niat maupun amalnya. Lalu penjelasan surat selanjutnya Al-Kafirun ayat 1-6. Surat ini adalah surat pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrik. Ini memerintahkan penolakan total terhadap hal yang terjadi pada saat itu. Perkataan Allah yang mengatakan, "Katakanlah, hai orang-orang kafir," mencakup setiap orang kafir di muka bumi ini. Namun pernyataan ini diutamakan atau ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Diriwayatkan bahwa dalam kebodohannya mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Dan mereka menyembah Tuhan Nabi Muhammad selama 1 tahun pula. Oleh karena itu Allah menurunkan surat ini, dan di dalamnya Dia memerintahkan Rasulnya untuk meninggalkan agama mereka sepenuhnya. Allah berfirman, "Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah." Makna yang disembah di sini ialah patung dan dewa yang disegani oleh mereka. Kami juga tidak akan menyembah siapa yang aku sembah. Maksudnya, kamu juga tidak akan menyembah siapa yang aku sembah. Dan Dialah Allah yang Maha Esa, yang tidak mempunyai sekutu. Jadi kata ma yang berarti apa di sini berarti manusia. Kemudian Allah berfirman, "Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak akan menyembah siapa yang aku sembah." Artinya aku tidak akan ikut-ikutan atau mengikutinya, hanya menyembah Allah dan dengan cara yang disukai dan diridhoinya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Kamu juga tidak akan menyembah siapa yang aku sembah." Artinya kamu tidak mengikuti perintah Allah dan peraturan-peraturannya yang dalam beribadah kepadanya. Sebaliknya, kamu telah menemukan sesuatu berdasarkan dorongan jiwamu sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah, mereka akan mengikuti dugaan dan apa yang mereka kehendaki. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka, namun mereka mengingkarinya. Oleh karena itu, pengingkaran itu terjadi pada semua pihak yang terlibat. Sebab niscaya seseorang yang beribadah harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan mengatur amalan ibadah yang diikutinya agar dapat sampai kepadanya. Maka Rasulullah dan pengikutnya beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Inilah sebabnya kepada Allah sesuai dengan inilah sebabnya pernyataan Islam adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.